Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap jaga kesehatannya. Pada video kali ini kita akan melanjutkan materi tentang transformasi, khususnya sekarang tentang rotasi ya, atau perputaran. Tentunya kalian sering melihat benda-benda yang berputar di sekitar kalian ya, misalnya di sini ada jam. Kemudian kalau di Belanda itu ada kincir angin, kita jauh ke Belanda ini. Ya, kalau misal di yang sering kalian pakai, yang sering berputar apa? Ban sepeda motornya ya. Dan mereka itu berputar pasti selalu pada porosnya. Nah, poros ini namanya titik pusat ya. Rotasi ini merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap. Nah, titik tetap ini disebut dengan pusat rotasi. Jadi ini namanya pusat rotasi. Di sini pusat rotasi. Kalau pada gambar, nah gambar ini kalau kita putar, nah terhadap pusat rotasi titik tertentu, misalnya titik pusatnya di sini. Nah, sejauh ke sini misalnya, nah ini jauh putaran rotasinya ini namanya adalah sudut rotasi. Besar sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal ini disebut dengan sudut rotasi. Ya, bisa dipahami ya. Nah, contoh soal, langsung aja ke contoh. Di sini sebuah pesawat mainan pada titik koordinat 30,10 bergerak berputar sebesar 90 berlawanan arah jarum jam menuju titik Q. Ya, setelah tiba di titik Q, pesawat melanjutkan rotasi sebesar 90 dari titik asal menuju titik R. Tunjukkanlah koordinat tujuan pesawat tersebut pada koordinat kartesius. Nah, perhatikan ini adalah gambar dari koordinat kartesius. Titik P-nya 30,10 berarti ada di sini ya, ini titik P-nya ya. Tadi titik 30,10 ya. X baru Y. Kemudian titik P ini dia berputar terhadap 90 derajat ya, dia berputar sebesar 90 derajat berlawan arah jarum jam ya, dari titik pusat ya, ini menjadi titik pusatnya 0 ini. Dia berputar sejauh 90 derajat titik pusatnya ya, titik pusat. Dia berputar 90 derajat berlawan arah jarum jam. Nah, maka sekarang dia berada di titik Q. Nah, ini dia bergerak sejauh 90 derajat. Nah, ketika dia berada di Q, ternyata bayangannya ternyata koordinatnya terletak di min 10,30. Nah, setelah menuju titik Q, pesawat ini melanjutkan rotasinya, berputar lagi sejauh 90 derajat. Nah, berputar lagi sejauh 90 derajat. Nah, sekarang pesawat mainannya berada di titik R. Nah, titik R ini terletak di koordinat min 30, min 10 ya. Nah, ini namanya adalah rotasi ya, jadi perputaran. Ini besar, ini 90, kemudian berputar lagi sejauh 90. Nah, totalnya dari P ke R ini dia rotasi sejauh 180 ya. Nah, sekarang perhatikan ya, dari gambar dapat kita lihat bahwa perputarannya yang P yang koordinat 30,10 sebesar 90 derajat berlawan arah jarum jam menuju titik Q. Koordinatnya yaitu min 10,30 ya. Jika kita lanjutkan lagi ke titik R ya, maka sejauh 90 derajat ya, maka menghasilkan koordinat min 30, min 10, sehingga dapat kita tulis seperti ini ya. Jadi titik P 30,10 kalau dirotasi sejauh 90 derajat maka terletak di min 10,30 koordinatnya. Kalau kita rotasikan lagi sejauh 90 derajat ya, nah sekarang yang dari titik Q menuju R, maka sekarang koordinatnya min 30, min 10. Jadi kalau misal total rotasi 180 derajat, nah P ini yang 30,10 koordinatnya menjadi 30, min 10 itu ya. Jadi dari ini bisa kita buat kesimpulan berupa rumus ya. Kemudian kalau semisal
pesawatnya nanti bergerak berputar sejauh negatif 90 derajat ya, sejauh negatif 90 derajat. Kalau positif itu kan berlawan arah jarum jam, kalau negatif berarti searah jarum jam. Jadi perputarannya ke sini pesawatnya, nah, jadi ke sini ya. Nah sekarang ada di sini ya, berarti koordinatnya berapa di sini? 10, min 30. Jadi terletak di 10, min 30. Kalau sejauh min 90 derajat, maka dia berada di 10, min 30 ya. Nah, dari contoh ini ya bisa kita buat kesimpulan ya menggunakan rumusnya ya. Di mana sifat-sifat rotasi bangun yang diputar tidak mengalami perubahan bentuk dan ukuran ya. Bangun yang diputar rotasi mengalami perubahan posisi ya. Ini sifat-sifat rotasi. Yang pertama saya ulang lagi, bangun yang diputar ya atau dirotasi ini tidak mengalami perubahan bentuk dan ukurannya tetap sama ya. Mereka hanya mengalami perubahan posisi ya. Kalau rotasi terhadap titik pusat ya sebesar 180 derajat yang awalnya A, B, maka bayangannya ini menjadi min A, min B ya. Bayangannya ya. Kalau sejauh 180 derajat berdasarkan contoh soal tadi ya, ini kita bisa buat kesimpulan. Kalau diputar sejauh 90 derajat, maka ketika bendanya ada di A, B, kalau sudah diputar sejauh 10 derajat, maka bayangannya bendanya sekarang berada di titik min B. A-nya aksen menjadi min B, B aksennya menjadi A. Itu ya. Kalau sejauh negatif 90 derajat, maka sekarang koordinatnya yang awalnya A, B menjadi B, negatif A. Nah, aksennya menjadi B aksennya menjadi negatif A ya. Biar kalian lebih paham, ini ada contoh soal ya. Tentukan bayangan trapesium WXYZ dengan koordinat W-4,2, X-nya min 3,4, Y-nya min 1,4, dan Z-nya min 1,2 pada rotasi 180 derajat dengan pusat rotasi 0,0 titik pusat ini. Nah, tadi rumusnya semisal A yaitu terletak di A, B ya. Ini dirotasi sejauh 180 derajat di titik pusat sejauh 180 derajat. Maka bayangannya ini bagaimana tadi bayangannya? 180 derajat menjadi A aksen menjadi min A, B aksen menjadi min B. Jadi di sini bayangannya terletak di min A, min B. Bendanya terletak di situ. Ya, sehingga titik W kita rotasikan semuanya ya 100 derajat. Ini kalau kita kerjakan menggunakan rumus ya. Min 4,2 kita rotasikan ya sejauh 180 derajat ya, maka bendanya sekarang berada di titik min A, min B. Jadi min A-nya adalah min 4, nah B min lagi, B-nya adalah 2, B-nya 2 itu ya. Jadi min A-nya min 4, min tulis lagi min, B-nya di sini 2, sehingga bendanya titik W ini kalau sudah kita rotasikan sejauh 180 derajat, dia berada di koordinat min dengan min jadi positif 4, min 2. Koordinatnya sekarang 4, min 2 itu ya. Ini titik W. Nah tentunya kan kita harus rotasikan semua titik ya. Setelah W titik X. Nah titik X, X-nya min 3,4, nah dirotasikan juga sejauh 190 derajat, sehingga sekarang bendanya berada di min A, min 3, A nya min 3 ya, min B, min
B-nya adalah 4. Sehingga sekarang titik X-nya berada di titik positif 3, min 4. Nah, X selanjutnya Y. Nah, Y ya, Y-nya min 1,4, min 1,4. Kita rotasikan sejauh 180 derajat sehingga Y-nya berada di titik min. A-nya min 1, B. Min juga rumusnya min, B-nya adalah 4. Sehingga Y-nya min dengan min jadi positif 1, min 4. Ya, selanjutnya titik Z ya. Z koordinatnya min 1,2. Min 1,2 ya. Kita rotasikan sejauh 180 derajat terhadap titik pusat ya. Maka Z-nya sekarang berada di min A, min A-nya min 1. Min 1 gitu ya, koma. B-nya adalah min juga ya, min. B-nya di sini 2. B-nya 2 sehingga Z berada di titik positif 1, min 2. Ya, ini kalau kita kerjakan pakai rumus, maka bayangannya WXYZ ini kalau sudah kita rotasikan sejauh 180 derajat, maka terletak di 4, min 2, W-nya yang X-nya terletak di 3, min 4, Y-nya 1, min 4, Z-nya 1, min 2. Kalau kita gambar menjadi seperti ini. Ya, ini bendanya. Kita putar ini sejauh 180 derajat. Nah, sekarang bayangannya ada di sini. Ya, bisa dipahami ya. Nah, kalau semisal kalian cara memutarnya bagaimana kalau nggak pakai rumus, maka kalian menggunakan busur. Nah, busur, letakkan busur di titik pusatnya dan menjadi titik pusat. Jadi kalian pindahkan sejauh 180 derajat. Itu ya. Nah, kemudian tinggal kalian tentukan titiknya. Nah, nanti akan menjadi gambar seperti ini. Ya, bisa dipahami ya. Terus misal kalian belum paham, kalian bisa putar ulang videonya ya. Kalian tentukan bayangannya menggunakan rumus. Nah, seperti ini caranya kalau menggunakan rumus ya. Kalau kita gambar akan jadi seperti ini. Bendanya diputar sejauh 180 derajat, maka bayangannya sekarang jadi seperti ini. Ya. Bisa dipahami ya, semoga video ini bermanfaat dan biar kalian lebih paham. Ini ada soal ya, kalian coba kerjakan, insya Allah mudah ini ya. Cukup sampai di sini videonya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.